Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua dari keluarga Gembala. Dan juga selamat ulang tahun buat gereja kami, gereja kita, GSJA Trinitas Malang yang ke-31. Tema Natal tahun ini adalah jangan takut. Amin. Jangan takut. Kiranya kita memasuki tahun 2021 dengan kepastian, dengan keberanian, dan dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Kami dari keluarga Bapak Stefanus mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat datang tahun baru 2021. Ya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk GSJA Trinitas yang ke-31. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk GSJA Trinitas, juga ulang tahun yang ke-31. Kiranya kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Buat keluarga besar GSJA Trinitas Muda, Happy Birthday, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat ulang tahun GSJA Trinitas yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat kita semua jemaat GSJA pada tahun 2020 ini, dan kita akan menyongsong tahun baru 2021 dan juga buat ulang tahun GSJA. Bahkan kiranya Tuhan selalu ada buat kita dan menyertai kita. Tuhan itu memberkati. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Selamat ulang tahun untuk GSJA Trinitas di Magelang. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GSJA Trinitas Magelang. Semoga semakin diberkati jemaatnya dan pelayanannya semakin bertumbuh bagi jemaat gereja Magelang. Dan tak lupa saya mengucapkan Natal. Terima kasih buat undisannya. Semoga Natal tahun ini menjadi berkat bagi jemaat gereja Magelang dan semakin kuat di dalam imannya. Terima kasih. Salam. Selamat Hari Natal dan ulang tahun gerejaku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat ulang tahun untuk GSJA Trinitas umur 31. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja GSJA Trinitas. Tetap semangat bersama dengan Tuhan. Pasti kita akan bisa melalui masa-masa yang sulit ini. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, menyongsong Tahun Baru bersama dengan Tuhan Yesus. Bye, Tuhan berkati. Selamat Hari Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat ulang tahun Gereja GSJA Trinitas Magelang. Selamat Natal dan Tahun Baru dan selamat ulang tahun gerejaku. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat ulang tahun GSJA Trinitas yang ke-31. Tuhan memberkati. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat ulang tahun GSJA Trinitas ke-31 tahun. Selamat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk gerejaku GSJA Trinitas Medan, dan selamat ulang tahun untuk gerejaku
Semoga Tuhan memberkati kita semua. 3. Shalom jemaat sekalian. Saya Bu Ase mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Juga untuk gereja saya yang menumbuhkan iman saya sehingga menjadi pribadi yang mandiri. GSI Trinitas Mergan ke-31 semoga jaya selamanya. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Selamat ulang tahun GSI Trinitas Mergan. 3. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 dan selamat ulang tahun GSI Trinitas Mergan. Kiranya Tuhan memberkati semua. Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat ulang tahun GSI Trinitas yang ke-31. Gerejaku tetap jaya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru dan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal Tahun Baru. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru dan selamat ulang tahun gereja Trinitas Mergan. Tuhan Kami dari keluarga Bapak Tony mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun buat GSI Trinitas yang ke-31. Tuhan senantiasa sertai dan memberkati kita semua. Amin. Halo. Shalom. Kami dari keluarga Tri, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Dan juga tahun ulang tahun untuk GSI yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Dan saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk GSI Trinitas Mergan yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kami ucapkan kepada jemaat Trinitas Mergan, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat memasuki Tahun Baru 2021. Dan kami juga mengucapkan Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-31. terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kami dari keluarga Berusi mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 dan selamat ulang tahun gereja kami tercinta yang ke-31. Shalom, Tuhan memberkati semuanya. Shalom, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020, juga Tahun Baru 2021, juga buat selamat ulang tahun gereja kami yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021 dan selamat ulang tahun buat gerejaku yang tercinta yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Ibu Wiwi Haryani mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru dan selamat ulang tahun GSI Trinitas yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Leonard Tasania mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat ulang tahun untuk GSI Trinitas yang ke-31. Selamat ulang tahun, semakin sukses dan semakin setia dalam melayani Tuhan. God bless you. Kami dari keluarga Bu Amini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat ulang tahun Gereja Trinitas yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Tuhan memberkati. Ini doa kami Bapa. Bersama-sama kami berkata, berjalanlah dengan kami dan tetap bercakap-cakap dengan kami melewati hari-hari hidup kami ke depan. Kami tidak jalan sendiri. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta kami sampai selama-lamanya. Ya, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita akan bersuka cita hari ini sebab kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita di tengah-tengah dunia. Dan kita juga memperingati 31 tahun gereja kita, GSJA Trinitas Mergan. Haleluya, haleluya. Kita akan buka dalam doa, tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
juga kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh sampai di penghujung tahun 2020 ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau merayakan kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang menjadi juru selamat kami. Engkau yang menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan gentar. Sebab Tuhan yang bersama-sama dengan kami. 31 tahun perjalanan gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan sudah menyertai. Kami percaya di masa yang akan datang Tuhan juga akan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. This goes out to you and yours. Got my family gathered round, old friends coming back in town. Snow falling on the ground, sweet sounds of December. Something about this time of year, all the good times and the cheer. All I need is right here, look around and remember. Got so many reasons to be thankful in this season. There's no silver or gold that could ever come close to what this means to me. I got all I need for Christmas, singing joy to the world, sweeter than diamonds or pearls, if I'm with family. I got all I need for Christmas. There's no better place to be than rocking around that Christmas tree. On the stereo, sounds of December. Every song reminds us why love came wrapped up as a child. More than a holiday, it's the birth of a Savior. Got so many reasons to be thankful in this season. There's no silver or gold that could ever come close to what this means to me. I got all I need for Christmas, singing joy to the world, sweeter than diamonds or pearls, if I'm with family. I got all I need for Christmas. So everybody gather round. It's only once a year that we're all in town, and I don't wanna miss this moment, I don't wanna miss it. We can sing together, we can sing it loud, we can reminisce on what it's all about. And I don't wanna miss this moment, I don't wanna miss it. Hey! There's no silver or gold that could ever come close to what this means to me. I got all I need for Christmas, singing joy to the world, sweeter than diamonds or pearls, if I'm with family. I got all I need for Christmas. I got all I need for Christmas. I got all I need for Christmas. Saat ini kita akan masuk dalam acara penyalaan lilin. Mari jemaat yang ada di rumah kita bisa menyiapkan
lilin dan korek api terlebih dahulu. Dan sambil kita akan menyalakan lilin, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, dunia ayah bunda berjagalah terus pada anak yang maha kudus, anak dalam palungan. Selanjutnya, jemaat sekalian akan diwakili oleh yang pertama-tama Ketua Panitia Natal dan HUT gereja kita, yaitu Bapak Pendeta Maurits. Kami silakan untuk menyalakan lilin. Yang berikutnya yaitu Bapak Gembala Pendeta David Manurung akan menyalakan lilin yang berikutnya. Pujilah Raja, Raja yang baru lahir, Yesus Raja lahirlah. Kita nyanyikan bait yang pertama bersama-sama. Malam kudus sunyi senyap, dunia ayah bunda berjagalah terus pada anak yang maha kudus, anak dalam palungan, anak dalam palungan. Amin.
kami bersyukur. Sebab Engkaulah yang menyertai kami. Haleluya. Kami tak perlu takut. Kami tak akan gentar. Sebab Engkaulah Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Sebab Dia telah lahir bagi kita. Juru selamat telah diberikan untuk kita semua. Di Bethlehem telah lahir Juru selamat manusia, Yesus Putra Maria, lahir ke dunia. Dengan malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru selamat manusia, Yesus Putra Maria, lahir ke dunia. Dengan malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Malam yang dingin dan sunyi, malai padang jaga domba. Hai dengarlah semua malaikat bernyanyi, Juru selamat dunia telah lahir. Di malam yang dingin dan sunyi, malai padang jaga domba. Hai dengarlah semua malaikat bernyanyi, Juru selamat dunia telah lahir. Tuhanku, Kau utus putramu, oh Tuhanku, sebagai juru selamat yang agung, damai di bumi yang lama dinanti-nanti. Tuhanku, semua sujud menyembah Tuhanku, semua bersuka cita Tuhanku, kemuliaan bagi Tuhan yang maha tinggi. Dengar malaikat
sangat mungkin bagimu. Shalom, saya bersaksi. Nama saya Pak Yudianto, orang tua dari Pendeta Morris dan Freni. Saya bersaksi karena sejak awal Oktober saya kena sakit asma. Saya sudah berobat, tetapi tidak sembuh. Berobat yang minggu pertama saya tidak sembuh, minggu kedua tidak sembuh, tapi tambah lama tambah sesak napas. Setelah kami ke laboratorium di Lumajang, ternyata oksigen saya turun. Memang saya lemas sekali waktu itu. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit Lumajang. Tanggal 26 saya di swab dan dinyatakan saya kena COVID. Setelah itu saya seminggu dilokalisasi di tempat COVID semua di Lumajang, di Wisma Alamanda. Saya memang down sekali mental saya, tapi saya tetap ingin bangkit untuk menunjukkan bahwa kami tetap bersyukur pada Tuhan Yesus yang Maha Pengasih. Kami tidak mau mati sebelum sembuh dulu dan melihat anak cucu saya. Saya ingin punya anak cucu. Terus akhirnya sesak napas di dalam tubuh ini hilang. Saya juga merasakan keajaiban yang begitu luar biasa, sehingga saya tetap bersemangat sampai tanggal 2 November saya dinyatakan keluar karena di ronsen ternyata COVID yang ada di paru-paru ini sudah berkurang. Akhirnya dalam 2 minggu ke depan, setelah 2 minggu ini, tanggal 11 saya diperiksa, ternyata COVID saya sudah hilang sama sekali. Tapi tetap saya pakai masker untuk menjaga lingkungan. Terima kasih Tuhan bahwa kami sudah sembuh. Kami juga berterima kasih pada saudara-saudara seiman seperti keluarga Pendeta Bapak David Manurung dan Ibu Grace dan Pendeta Sri dan keluarga besar jemaat di Mergan yang telah berdoa untuk kesembuhan kami, sehingga kami sembuh total. Tuhan Yesus selalu memberkati. Haleluya, amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Ya, Dia Tuhan yang berkuasa. Mujizatnya selalu tersedia bagi kita. Dunia ini ada, bersambut telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang
sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang sebab masa depan ku dalam harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Shalom Jemaat Trinitas yang dikasihi Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam acara Bincang Natal. Dan saat ini bersama-sama dengan kita, saya undang untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Shalom, saya Bapak Andreas dan ini istri saya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya Ibu Yayu. Kami dari Jemaat GSCA Trinitas Malang. Ya, selanjutnya kepada Bapak Gembala. Shalom jemaat Tuhan yang berbahagia dalam momen Natal tahun ini. Perkenalkan saya Pendeta David Manurung, Gembala dari GSCA Trinitas Malang. Kami turut bersukacita bersama-sama karena kita masih bisa menikmati Natal tahun ini dan kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, demikianlah tamu kita malam ini. Dan maksud kita untuk mengundang keluarga Bapak Andreas pada malam hari ini yaitu sesuai dengan tema kita, jangan takut. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Andreas bahkan keluarganya mengalami sakit penyakit ya yang cukup berat, dan biarlah itu bisa menjadi kesaksian hidup bagi jemaat sekalian. Dan kemudian juga Bapak Gembala ada di sini untuk menyampaikan pesan Natal bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di GSCA Trinitas Mergan. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam acara tanya jawab. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Andreas. Ya, mungkin Bapak bisa menceritakan tentang apa yang terjadi waktu itu. Sakit penyakitnya awalnya seperti apa? Saya pada waktu itu nggak terasa sakit sih sebenarnya, cuma panas. Ya. Cuma panas itu, tadi panas, terus dingin, terus panas lagi, terus dingin lagi. Panas Kan nggak sakit. Terus waktu itu 2 hari begitu, 3 hari begitu. Panasnya masih di rumah ya Pak? Di rumah, Ya. panas di rumah. Pikir saya juga
sakitnya itu sakit saya dulu kan punya tipes. Ya. Pikir saya, oh tipes saya kambuh. Tipesnya kambuh bisa. Waktu itu terus saya suruh istri saya beli obat cacing, kapsul cacing itu. Kok nggak sembuh-sembuh. Terus katanya saya banyak yang ngigo. Iya. Akhirnya saya panas itu. Saya disuruh ke dokter itu nggak mau. Terus kenapa kok nggak mau ke dokter, Pak? Ya mungkin karena sudah tahu kayaknya itu penyakitnya itu tipe saya yang kambuh. Jadi saya suruh beli obat aja. Terus ternyata kayak nggak kuat gitu. Terus kata istri saya, wis ngomongnya ngelantur gak karu-karuan gitu ya. Ngelantur gak karu-karuan. Saya sendiri juga kayaknya nggak merasa. Saya kayak biasa-biasa aja. Terus waktu itu, akhirnya hari apa itu, hari Selasa, kakak itu mulai hari Jumat, hari Senin kalau nggak hari Selasa saya sudah iya itu ke dokter itu, terus disuruh check up apa ke lab, disuruh ke lab tes darah itu trombositnya katanya kurang. Jadi iya trombositnya turun, terus saya disuruh ke rumah sakit. Tadi dapat rujukan ke rumah sakit. Terus saya dibawa, istri saya waktu itu masih kerja. Terus adik saya juga semua pada bingung semua kalau saya dibawa. Mulai dari kecil sampai sekarang ini ya baru kali ini saya masuk rumah sakit. Jadi di sana diperiksa gini, terus akhirnya sampai katanya nggak sadar diri. Saya itu nggak sadar itu. Seingat saya juga sadar. Seingat saya sadar. Tapi katanya istri saya nggak sadar. Nggak sadar kalau nggak sadar ya. Iya, nggak sadar kalau nggak sadar. Kalau dengar dokter itu ada yang bilang saya COVID, saya langsung kayaknya aku nggak kena COVID kok. Aku nggak kena. Pikir saya itu kok moro-moro kok kayak kena COVID. Padahal saya juga nggak kemana-mana. Protokol ini selalu siap. Masker ini selalu siap. Terus ya saya berontak, nggak tahu ya wis di rumah sakit. Di rumah sakit itu. Terus saya diikat, yang saya nggak tahu. Diikat tangan saya, diikat sama suster ya diikat. Ada ini bekas lukannya ini saya kan terus pikiran itu kan kacau, mau melarikan diri saya. Jadi ini saya lepas semua infus, terus oksigen, kateter itu saya lepas, darah semua kececeran. Saya itu mau melarikan diri lewat kamar mandi. Mau melarikan diri lewat kamar mandi. Saya padahal jaraknya mungkin nggak ada 1 meter itu. Kamar mandi pintunya itu langsung belok. Saya megang, gak tahu, jatuh. Ya mungkin karena fisiknya nggak kuat, lemah, nggak tahu. Akhirnya saya masuk di dalam kamar mandi itu pakai tangan, melangkah. Saya pintunya ini saya tutup, nggak tahu gak sadar kayak hilang. Sampai pada waktu itu saya teriak ibu. Saya itu masih ingat terus sama Tuhan. Saya panggil, ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Pintu itu kayaknya buka sendiri, pintunya kamar mandi itu. Saya sini basah semua ini, badan ini basah semua kan. Saya guyur juga, panas gitu kan. Saya basah semua. Pintu itu buka sendiri. Ya, mungkin Tuhan ini nggak diam.
Tuhan nggak diam, dia masih menginginkan saya masih ingat gitu. Terus akhirnya saya diangkat, terus nggak tahu lagi, nggak tahu saya sudah agak sehat lagi, cari HP nggak tahu. Jadi saya kan waktu itu nggak berkomunikasi sama di rumah. Jadi istri saya juga bingung, saya sendiri juga bingung. Terus saya hubungin siapa, minta nomor ke orang itu HP, pinjam HP. Terus saya mau nggak ingat, nggak ingat nomor orang ngetik nomor saya sendiri. Itu nggak ingat, ngetik nomor istri saya itu nggak ingat, sampai salah terus. Akhirnya Yus mungkin udah agak sadar Tuhan tuh, iki loh HP-mu iku ono di ini lagi di tasnya. Jadi saya lihat ada tasnya, saya WA istri saya, baru pertama kali WA itu bisa kerja. Saya bersyukur. Yang pertama dikatakan kerja. Tapi saya juga bersyukur di dalam rumah sakit. Jadi saya itu pagi itu nggak pernah saya berdoa untuk saat ini ya. Terus pada waktu di dalam rumah sakit saya itu doa pagi, terus malam pun itu doa. Saya masih ingat, ini bukan karena dokter yang ini, karena pertolongan Tuhan. Terus waktu di karantina itu juga begini, banyak semua ada depan saya juga orang sakit. Orang sakit itu kena COVID. Ya saya juga salaman, puji Tuhan sampai saat ini saya juga nggak kena COVID. Amin. Puji Tuhan. Terus kalau misalnya yang lain-lain mungkin istri saya yang lebih jelas karena saya banyak ngeblanknya. Itu dari Pak Andreas ya, yang merasakan bagaimana sakitnya adalah beliau, makanya kita tanya pada beliau. Tapi yang jelas ini pengalaman yang membuat Pak Andreas jadi lebih dekat dengan Tuhan ya Pak ya. Ya puji Tuhan. Mungkin dari Ibu Yayu bisa ditambahkan. Iya, jadi hari Rabu itu masuk RSI. Hari Rabu saya masih bisa jaga. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggunya itu memang keadaan Pak Andreas semakin ngedrop karena trombositnya semakin menurun. Itu hanya 32. Dan sebelum hari Minggu itu dokter periksa, waktu itu ada saya, ada Pak Andreas. Dokternya itu ibu-ibu gitu ya, bilang itu di depannya Pak Andreas itu seperti ini saya curiga ini COVID, ini harus saya isolasi, ini harus saya pindah. Dengan seperti itu Pak Andreasnya kan semakin ngedrop keadaannya. Maksud saya jangan bilang di depan pasien, tapi malah dokternya malah ngasih tahu pasiennya seperti itu. Jadi Pak Andreasnya semakin ngedrop. Hari Minggu itu juga, dan dokter memanggil saya untuk saya harus tanda tangan COVID, istilahnya gitu. Saya menolak tanda tangan COVID karena suami saya awalnya memang DB. Jadi kita sebelum rawat inap itu di rapid test, Pak Andreasnya di rapid test COVID apa bukan. Kalau bukan kan masuk ruangan reguler, jadi ruangan yang memang bukan ruang COVID gitu. Setelah itu lolos. Dan hari Minggu itu juga waktu saya tinggal pulang untuk ganti baju, kebetulan yang jaga adiknya yaitu Yohanes. Saya dari rumah mandi, habis mandi saya belum sempat tidur, belum sempat apa-apa, adiknya sudah datang, yang menggantikan saya jaga sudah datang. Ternyata bilang kalau Mas Andreasnya dipindah di ruang isolasi seperti itu. Terus dengan begitu, aduh wes pikiran saya nggak karu-karuan dengan melihat keadaan kondisi Pak Andreasnya ini semakin ngedrop. Jadi saya kepikiran, akhirnya saya kembali lagi ke rumah sakit.
saya minta kepada dokter yang merawat Pak Andreasnya untuk menjelaskan kenapa Pak Andreas harus dipindah-pindah pada waktu saya nggak ada di tempat. Kenapa nggak menunggu saya? Kenapa harus seolah-olah keburu-buru, ada apa? Terus dokternya menjelaskan kepada saya kalau harus segera mengambil tindakan karena ini bukan operasi, Bu. Karena Pak Andreas ini sudah ngedrop. Kalau secara medis trombosit sekian ini sudah koma gitu. Jadi dokternya bilang ke saya, Ibu juga harus siap-siap seumpama nanti ada berita terburuk dari Pak Andreas, seperti itu. Dan akhirnya saya harus menerima kenyataan bahwa Pak Andreas harus diisolasi, seperti itu. Jadi harus diinfus, harus dipasang oksigen yang lebih besar, dan saya tidak boleh menjaga. Terus saya tanya, terus bagaimana saya mengetahui kondisi suami saya kalau saya nggak boleh menjaga? Ibu hanya bisa hubungi kami lewat WA jam 9 sampai jam 11 siang. Setelah itu Ibu tidak boleh menghubungi kami kecuali ada keadaan darurat pihak rumah sakit yang menghubungi Ibu. Bayangkan, saya sudah dikasih kata-kata seperti itu dari awal. Yang pertama, suami saya koma. Dokternya juga sempat bilang nanti sewaktu-waktu kalau hal terjadi sama Bapak, terburuk terjadi sama Bapak, Ibu jangan khawatir, nanti itu semua protokolnya sesuai agamanya Ibu. Seperti itu. Posisinya nggak sadar, Pak. Iya, Pak Andreasnya nggak sadar waktu itu. Seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Dokter mengatakan seperti itu. Terus di saat itu saya hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Saya percaya, saya yakin, saya minta bantuan doa kepada Bapak Gembala, kepada keluarga Gembala, kepada jemaat semua. Saya minta bantuan doa buat Bapak Andreas. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, selama 3 hari kami doa puasa di rumah. Saya tidak bisa makan, saya tidak bisa. Kalau ada HP bunyi saya gemeteran, takut itu dari rumah sakit, jangan-jangan dari rumah sakit, seperti itu. Ada telepon dari teman atau saudara, saya angkat nggak bisa karena saya nggak bisa bicara apa-apa, saya hanya bisa menangis. Saya baca WA, saya hanya bisa menangis. Makanya pada waktu itu 3 hari itu telepon yang masuk, WA yang masuk ke saya sama sekali nggak saya buka, kecuali dari pihak rumah sakit. Dan setiap malam saya nggak bisa tidur. Karena apa? Takut nanti kalau rumah sakit telepon gimana, kalau ngasih kabar buruk gimana. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya hanya berserah kepadamu. Apapun yang terjadi, semua yang terbaik buat keluargaku. Saya katakan seperti itu. Dan saya selalu bilang dalam hati saya, dalam doa saya, ayo Pak Andreas, kamu kuat, kamu harus berjuang, kamu harus berjuang, kamu harus berjuang, karena malaikat surga ada bersama dengan kamu. Tangan Tuhan sedang menjamah kamu. Saya katakan seperti itu. Setiap doa saya katakan, Andreas, kamu berjuanglah, berjuang, ayo, Tuhan ada sama kamu. Mungkin saya nggak bisa nemeni kamu, nggak bisa merawat kamu, tapi kami tahu Tuhan ada sama kamu. Dan saya juga berdoa sama Tuhan karena saya tahu suami saya nggak mau dibilang COVID, nggak mau dibilang COVID. Dengan seperti itu saya perasaan saya ini gimana, pikirannya kasihan gitu kan ya, dia harus dihiburkan. Dan saya minta sama Tuhan supaya Tuhan berikan hati yang lembut, berikan penghiburan kepada hatinya, berikan sukacita biar dia bisa menerima keadaan seperti ini. Memang kondisinya saat ini penyakit apapun semua di-COVID-kan, gitu kan. Akhirnya sampai hari Rabu saya menerima WA dari Pak Andreas kerja jam 3:18. Puji Tuhan, ternyata dia sudah sadar dengan WA saya seperti ini. Jam 4:30 dia video call saya, ngomongnya masih pelat.
karena dia baru sadar. Ngomongnya masih pelat, belum jelas, dan saya nggak bisa mendengar maksudnya apa, tapi saya tahu dia sudah sembuh, dia sudah kuat, dia sudah menang melawan penyakitnya. Seperti itu. Dari situ saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya bersyukur dengan pertolongan Tuhan, suami saya sekarang sehat lagi, sembuh lagi. Hari demi hari kesehatannya dipulihkan, nggak menunggu lama. Hari demi hari setelah pelat, hari ini besok ngomong sudah jelas, sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri, lepas infus, lepas oksigen. Selama 1 minggu dia pulih kembali sehat seperti sedia kala. Dan akhirnya dia harus dipindahkan ke karantina di Kawis itu. Dan setelah itu selama ini saya hanya mendapatkan hasil lab dari rumah sakit itu cuma lewat kata-kata perawat, kata-kata dokter, tidak ada hasil fisiknya. Bukti fisiknya diserahkan Pak Andreas, itu pun dokter kami dari vaskes pertama yang minta, dan ternyata hasilnya itu negatif COVID. Puji Tuhan, kami harus melalui itu, tapi dengan seperti itu kami semakin dekat sama Tuhan dan kami melihat mujizat itu nyata. Dan kita nggak perlu takut karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat sekalian, luar biasa kesaksian hidup dari Pak Andreas dan Bu Yayu, apa yang mereka alami, dan biarlah itu bisa menguatkan kita semua. Sebelum kita lanjut, saya persilakan bisa diminum dulu tehnya. Ya, kita akan menyaksikan satu pujian, persembahan pujian dari Siena GSJA Trinitas Malang. Natal tak berarti tanpa Yesus di hati. Natal takkan indah tanpa kasih di hati. Berikanlah hidupmu, serahkan pada Yesus, dan kau akan mengalami Natal. Natal tak berarti tanpa Yesus di hati. Natal takkan indah tanpa kasih di hati. Berikanlah hidupmu, serahkan pada Yesus, dan kau akan mengalami Natal. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that is Christmas, really Christmas for you.
isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that is Christmas, really Christmas for you. Haleluya, suatu pujian yang indah yang menceritakan kepada kita bahwa kita tidak akan bisa merayakan Natal tanpa kita merasakan bagaimana juru selamat itu datang dalam kehidupan kita, dan itulah yang sudah dialami oleh keluarga Bapak Andreas pada waktu mereka mengalami ketakutan, pada waktu mereka berada dalam titik terendah kehidupannya. Pak Andreas waktu itu dikatakan seperti orang koma dan memang dia tidak sadarkan diri, tetapi tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan menolong mereka melewati itu semua. Puji Tuhan. Dan berikutnya kita akan mendengarkan pesan-pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Manurung. Kepada Bapak kami persilakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, pesan Natal pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih boleh hadir dan menikmati Natal pada tahun 2020 dengan segala keterbatasan kondisi kami dan sekeliling kami. Kami mengucap syukur juga karena selama 31 tahun Tuhan sudah menolong gereja Tuhan. Dan kami mau mendengar suara Tuhan yang akan terus menguatkan kehidupan kami. Di momen Natal ini, di hari Natal ini Tuhan, kami buka hati kami supaya Tuhan hadir. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema Natal dari GSJA Trinitas tahun ini adalah jangan takut, ya. Temanya jangan takut yang diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang ada bisa membaca di Alkitabnya, dan saya akan bacakan buat kita semua. Lukas 2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Puji Tuhan. Hari Natal adalah hari di mana kita memperingati, di mana kita mengingat bagaimana kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan umat manusia. Di tengah-tengah keterbelakangan, ketidakmampuan, keputusasaan manusia, Tuhan hadir. Tuhan hadir dan memberikan kasih yang ajaib, di mana Tuhan hadir menjadi manusia. Tuhan hadir di tengah-tengah manusia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita lihat bagaimana Tuhan 2000 tahun yang lalu
mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, datang dalam kehidupan manusia, lahir di kandang domba, ya, sebagai bayi manusia, dan kehidupannya bertumbuh, dan pada akhirnya dia akan menjadi juru selamat manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini ada di dalam ketakutan. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita yang belum pernah kita bayangkan dan belum pernah kita alami, ada penyakit yang merajalela, yaitu COVID-19. Penyakit ini berdampak kepada setiap manusia, setiap kalangan. Tidak ada yang kebal atas penyakit ini, ya. Setiap bangsa, setiap suku, ya kan, mereka tidak ada yang kebal. Dan kita lihat di berbagai negara korban berjatuhan begitu besar, dan dampak dari COVID ini luar biasa, ya. Manusia menjadi sakit, dan tidak hanya sakit secara fisik, tetapi ekonomi secara global juga mengalami penurunan yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan, kalau kita masih bisa mengucap syukur dan bersuka cita Natal tahun ini, itu kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, tema kita adalah jangan takut. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar, ya. Apa artinya kesukaan besar? Kalau di dalam bahasa Inggris itu disebutkan joy, ya, bukan disebutkan happy. Berarti joy dan happy adalah dua kata yang berbeda penggunaannya, ya. Apa yang berbeda, ya? Apa yang berbeda? Kalau saya meneliti di dalam firman Tuhan, menurut bahasa aslinya, joy ini atau kesukaan besar adalah sukacita yang tinggal, yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita. Sementara kata yang lain yang mirip-mirip, yaitu happy, adalah sesuatu kondisi yang bisa saja hilang dari kehidupan kita. Dan happy itu tergantung tergantung kepada kondisi di sekeliling kita. Jika dompet kita tebal, kita bisa happy. Jika kita mungkin punya segalanya, kita bisa happy, ya kan? Jika di tanggal mudah, kita bisa happy, ya. Tetapi itulah happy bisa hilang, karena itu dibentuk, karena itu di sekeliling kita tergantung kepada kondisi yang ada di sekeliling kita, yang kita alami. Namun kesukaan besar ini beda. Karena apa? Kesukaan besar tidak tergantung kepada kondisi yang kita alami, tetapi kesukaan besar itu tinggal dalam hati kita, diberikan secara khusus oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kenapa kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Kita tidak perlu kehilangan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan nyata tinggal dalam kehidupan kita dalam sukacita itu. Jadi entah kita hari ini mengalami kondisi yang sulit, entah kita mengalami pergumulan, sakit penyakit ekonomi, tetapi ketahuilah bahwa sukacita Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kesukaan besar itu akan terus ada dan tinggal dalam hati kita. Mari kita terima kesukaan besar itu. Karena apa? Kesukaan besar itu adalah Tuhan Yesus, juru selamat dalam kehidupan kita yang sudah lahir. Kalau kita baca ayat yang ke-11, ya kan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Besok kalau kita baca juga, hari ini telah lahir bagimu. Lusa kita baca juga, hari ini telah lahir bagimu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita terima Tuhan dalam hati kita. Karena apa? Tuhan akan menolong setiap kita dengan kesukaan yang besar. Nah, saya juga melihat bahwa di dalam rangkaian kisah Natal ini, kisah
kelahiran Tuhan Yesus ada di dalam Matius, dikisahkan bahwa pada saat itu Yusuf, ya, suami dari Maria ibu Yesus, dalam kondisi yang galau. Karena apa? Ketika mereka belum menjadi suami istri, ibu Yesus yaitu Maria, yang perawan Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus, dikatakan. Dan pada waktu itu Yusuf bingung, ya kan, loh. Dan Yusuf dikatakan oleh firman Tuhan ingin menceraikan, ingin memutuskan pertunangannya pada waktu itu. Supaya apa? Supaya Maria tidak mengalami malu, ya kan? Tetapi pada waktu itu Tuhan datang dalam kehidupan Yusuf, ya kan? Tuhan datang dan mengatakan kepada Yusuf supaya Yusuf juga jangan takut. Dan Tuhan bilang, Yusuf, jangan takut, ambillah Maria menjadi istrimu. Karena apa? Karena bayi yang ada dalam kandungan Maria dikandung oleh Roh Kudus. Dan ketahuilah, bayi itu akan dinamakan Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian dari keluarga Bapak Andreas, bagaimana mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami ketidakpastian. Apakah ini demam berdarah, apakah ini COVID, ya kan? Bahkan Mas Andreas, Bapak Andreas ini dikarantina kurang lebih 20 harian, ya mungkin lebih, tidak ketemu dengan keluarga, ya kan? Dan komunikasi yang sangat minim. Mungkin kondisi ini seperti yang juga dialami oleh Yusuf. Bagaimana Yusuf juga galau, mengalami ketidakpastian, kebingungan, begitu juga kehidupan keluarga Pak Andreas. Dan juga mungkin kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin kita bertanya kepada diri kita, kapan kondisi seperti ini akan selesai? Kapan penyakit ini akan pergi? Kapan ekonomi bisa pulih kembali? Dan banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Bagaimana masa depan keluarga kami? Bagaimana masa depan saya? Pekerjaan saya? Tetapi ketahuilah, sebagaimana Tuhan berkata kepada Yusuf dan berkata kepada setiap gembala, jangan takut jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena Allah lah yang menyertai setiap kehidupan kita, dan penyertaannya sempurna. Lihatlah, tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan supaya Tuhan atau Yesus menjadi juru selamat manusia. Ya, siapapun dalam kisah firman Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, di hari Natal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah takut. Karena apa? Kesukaan besar Tuhan tinggalkan dalam hatimu. Sukacita itu Tuhan sediakan dalam hatimu. Sukacita yang tidak tergantung kepada kondisi, ya, tetapi dia tinggal dalam hatimu. Jangan takut, karena Allah yang menyertai kita, karena Allah yang akan memampukan kita, karena Allah yang akan menopang kehidupan kita, karena Allah yang akan menguatkan kehidupan kita. Bagaimana hari esok? Firman Tuhan katakan hari esok punya kesusahannya sendiri, ya kan? Tetapi Tuhan akan menolong kita hari demi hari. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Karena apa? Setiap saat dan setiap pagi firman Tuhan katakan rahmatnya selalu baru setiap waktu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oleh sebab itu saya mengundang tidak hanya kami di tempat ini di gereja, tetapi jemaat, pemirsa sekalian yang ada di rumah, undanglah Tuhan secara khusus dalam hatimu. Sama seperti lagu tadi, Natal itu tidak berarti kalau bukan Tuhan hadir dalam hati kita, kalau bukan kesukaan besar itu tinggal dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menikmati penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saya undang saat ini, jika engkau
berbeban berat, jika engkau bingung, jika engkau kalut, jika engkau susah, buka hatimu. Dan biarlah firman Tuhan berkata dalam hatimu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus, bagi kehidupanmu. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan setiap jemaat Tuhan dan kita yang mendengarnya. Dan saya pribadi pun juga dikuatkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kita memohon kepada Tuhan di hari Natal ini supaya kita tidak takut menghadapi semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kondisi sekeliling kami, di mana ketidakpastian ada, di mana penyakit merajalela, Yesus, di mana pergumulan ekonomi begitu luar biasa Tuhan, di mana banyak pertanyaan-pertanyaan akan masa depan kehidupan kami yang kadang-kadang itu membuat kami kalut dan kami khawatir, bahkan kami takut Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu di hari Natal ini dan diingatkan kembali supaya kami tidak takut menghadapi semua yang ada di sekeliling kami saat ini Tuhan. Tuhan kuatkan kami, Tuhan tolong kami. Dan saat ini juga masuklah dalam setiap hati jemaat Tuhan. Siapapun yang mendengar, mengikuti firman Tuhan acara sore hari ini, masuk dalam kehidupan mereka. Teguhkan hati mereka, kuatkan hati mereka, supaya mereka yakin bahwa kesukaan besar itu akan tinggal dalam hati kami. Supaya mereka yakin bahwa Allah lah yang akan menyertai kehidupan masing-masing kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kalau ada di antara kami mengalami sakit penyakit, Tuhan datang dengan mujizat-Mu. Jika ada kekurangan, Tuhan datang dan mencukupkan semuanya. Jika ada yang kesusahan, Tuhan datang dengan sukacita besar. Haleluya. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Jika ada mereka yang di persimpangan jalan untuk menghadapi pilihan-pilihan yang berat dan pilihan-pilihan yang menentukan kehidupan mereka, Engkau ada di sana dan memberikan hikmat, marifat dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga Bapak Andreas yang sudah jadi berkat lewat pengalamannya yang disaksikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan terus memakai keluarga ini dan memberkati keluarga ini. Engkau memberkati jemaat Trinitas di Mergan. Di dalam Natal ini Tuhan, kami percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan takut karena firman Tuhan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya, demikianlah bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih buat keluarga Bapak Andreas yang sudah mau membagikan pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, dengan seluruh jemaat Trinitas sekalian. Dan juga terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan pesan Natal bagi kita semua. Biarlah ini boleh menjadi berkat akhir tahun bagi kita dan menjadi bekal bagi kita untuk kita menghadapi hari-hari yang akan datang, untuk kita menghadapi tahun baru yang akan datang. Puji Tuhan. Demikianlah acara kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat Natal. Selamat Natal dan tahun baru. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian,
Saat ini kita juga akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke 31. Yeay. Puji Tuhan. Tidak terasa 31 tahun sudah Tuhan menyertai gereja kita. Tuhan memberkati gereja ini. Bahkan melewati tahun 2020 ini, sudah sampai di penghujung tahun, kita boleh sampai di sini semuanya karena Tuhan. Karena itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, seperti tema kita pada tahun ini, jangan takut. Ya, mari kita akan merayakan ulang tahun gereja. Jemaat yang tadi pagi mungkin sudah menerima kue dari panitia, ya kita akan siapkan itu. Dan sekarang saya akan mengundang Bapak Gembala Sidang beserta panitia inti HUT dan Natal untuk datang ke depan. Ya, kita di sini akan bersama-sama menyalakan lilin ulang tahun. Ya, mari kita nyalakan sama-sama. Tidak jadi nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, sebelum kita akan tiup lilin yang di sini, maka kita akan berdoa untuk gereja kita. Mari semua jemaat yang di rumah kita dukung bersama-sama gereja ini supaya kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Nanti Bapak Gembala yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu hati di dalam Tuhan. Biar hati kita penuh dengan ucapan syukur selama 31 tahun Tuhan sudah menolong gereja kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena sudah lebih dari 31 tahun ini Tuhan sudah menolong gereja Tuhan di tempat ini. Gerejamu boleh berdiri, jemaatmu boleh ada di tempat ini. Tuhan, banyak hal yang sudah kami lalui, perjuangan, pergumulan Tuhan. Bahkan gembala berganti-ganti Tuhan. Tetapi kami melihat kasih setia Tuhan tidak beranjak dari gereja Tuhan di tempat ini. Kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan. Tuhan, kami melihat banyak mujizat Tuhan kerjakan di tempat ini. Kami melihat Tuhan menyembuhkan orang-orang. Kami lihat Tuhan memulihkan orang-orang. Kami lihat Tuhan mencukupkan segala keperluan kehidupan kami dan pelayanan gereja. Bahkan gereja ini boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat semakin menjadi jemaat yang berakar Tuhan di dalam Engkau. Kuat menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga menjadi jemaat yang berbuah banyak untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati selama 31 tahun dan tahun-tahun berikutnya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan pemeliharaan Tuhan, bersama dengan kebaikan Tuhan. Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan gereja, jemaat semua, pelayanan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau semakin ditinggikan, Engkau semakin jaya Tuhan. Kami berdoa banyak jiwa akan datang kepadamu Tuhan.
lewat setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baiklah. Selanjutnya mewakili seluruh jemaat, maka gembala dan panitia akan memotong kue yang ada di hadapan kita ini. Ya, karena jemaat tidak punya lilin, jadi kita tidak akan pakai acara tiup lilin di sini. Ya, gembala akan memotong kue dan membagikan kepada semua yang ada di depan sini. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, kita pegang kue di tangan kanan kita. Dan kita bersyukur sebab Tuhan sudah tolong GSJA Trinitas selama 31 tahun. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, kita bisa makan kuenya. Silakan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Baik, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di penghujung acara Natal kita tahun ini. Dan kiranya semua yang sudah kita lewati bersama-sama, pujian, penyembahan, firman Tuhan, kesaksian akan meneguhkan kita di dalam hari Natal tahun 2020. Saya undang kita semua akan menutup ibadah kita, perayaan kita pada sore hari ini, dan kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menadahkan tangan kita ke tahta kasih karunia Allah Bapa. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat ulang tahun GSJA Trinitas yang ke-31. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati jemaatnya. Amin.